Pada tim pro mengatakan masyarakat terlalu muda, sifat mudah bergaul sehingga seseorang yang pendiam, introvert atau memiliki dia merasa dirinya tidak berharga. Kondisi ini membuat seseorang terpaksa mengubah dirinya hanya agar diterima oleh lingkungannya sendiri dan menjadi standar untuk orang lain. Dan saya tentu menolak hal tersebut. Di awal, tim pro sudah menganggap penyebab seseorang merasa ia tidak diterima karena masyarakat menganggap orang yang mudah bergaul adalah karakter yang cocok masuk pada standar, padahal yang seharusnya itu tidak seperti itu. Yang membuat seseorang merasa tertekan bukan karena ada seseorang yang mudah bergaul, tetapi masih ada lingkungan yang masih membanding-bandingkan dengan orang lain. Jadi, jika lingkungan dapat menghargai setiap karakter, pada orang yang introvert maupun ekstrovert akan merasa diterima. Jadi, yang pada intinya bukan sifat yang mudah bergaul, tetapi ada kebiasaan yang tidak dapat menghargai perbedaan yang ada tersebut. Padahal kan kita sudah ketahui bahwa setiap manusia itu memiliki kekurangan, ciri khas, dan kelebihannya masing-masing. Memiliki banyak teman bukan berarti kita akan lebih baik, dan memiliki sedikit teman pula bukan berarti kita kurang hubungan. Yang penting pada saat itu adalah bagaimana hubungan yang dapat dimiliki oleh seseorang tersebut. Di luar sana masih banyak orang yang pendiam justru memiliki teman yang sedikit tetapi sangat dekat, hubungan emosionalnya terbangun dan saling mendukung, dan perannya itulah yang tidak bisa menentukan jumlah pertemanan dan tidak bisa dijadikan ukuran untuk menilai seseorang yang ada. Dan yang dikatakan oleh tim pro itu juga dia menyamakan sifat mudah bergaul dengan berpura-pura ataupun fake. Padahal tidak semua yang mudah bergaul sedang berpura-pura ataupun mengubah dirinya sendiri. Karena di luar sana banyak orang yang memang sejak awalnya memiliki pribadi yang ekstrovert seperti ramah, senang berinteraksi pada orang lain, dan itu karakter mereka, bukan berpura-pura atau dibuat-buat agar diterima oleh lingkungannya sendiri. Begitu juga dengan sebaliknya, orang yang introvert bukan berarti ia tidak bisa bergaul. Mereka tetap bergaul ataupun berkomunikasi dengan baik, bekerja sama, bahkan menjadi contoh yang baik. Mereka itu sebenarnya berbeda dalam menyikapi sesuatu hal atau menanggapi. Jadi, jika kita membandingkan orang yang introvert dengan ekstrovert adalah salah satu yang harus dikorbankan cara menanggapi berpikir yang keliru pada kita sendiri. Tim pro menyatakan orang yang mudah bergaul itu memiliki relasinya luas sehingga dianggap yang cukup dan memenuhi standar orang lain. Saya tidak setuju karena di luar sana masih sangat banyak relasi yang tidak pernah menjadi ukuran nilai seseorang. Dan tim pro juga seolah-olah menggambarkan bahwa orang yang mudah bergaul akan selalu menjadi penyebab munculnya sebuah tekanan, padahal orang yang bergaul tidak pernah meminta dirinya dijadikan oleh standar orang lain. Untuk memenuhi seseorang, tim pro seolah menyalahkan karakter orang yang mudah bergaul atas rasa tidak percaya dirinya, dibentuk oleh banyak faktor seperti lingkungan keluarga, lingkungan pertemanan, ataupun pengalaman hidup yang pernah ia jalani sendiri. Pengalaman hidup dan cara seseorang memandang dirinya, dan hal ini kita tidak dapat menentukan hal tersebut. Saya melihat adanya hal yang sangat bertentangan dan tidak sejalan dengan pendapat yang diberikan oleh tim pro. Mereka yakin menyatakan bahwa setiap sifat seseorang harus dihargai adanya, diterima apa adanya tanpa
Sebaliknya juga pada orang yang pendiam. Padahal kan sifat mereka itu bagian dari sifat manusia yang sudah diciptakan dari seseorang yang berbeda-beda dan berharga di hadapan yang sama. Dan itu tepat di tempatnya sendiri dan standarnya sendiri. Saya mengatakan, kamu bisa tumbuh di setiap lingkungan. Mekarlah dan tumbuhlah di tempat yang mendukungmu sesuai dengan porsi dirimu sendiri. Tak perlu menjadi standar orang lain supaya kamu diterima di sisinya. Menjadi diri sendiri itu tanpa campur tangan orang lain itu bahkan lebih mudah. Jika tujuan yang ada pada saat itu benar-benar ingin menghormati karakter dari semua tanpa terkecuali, tanpa memilih-milih, yang artinya adalah kita harus sama-sama menghargai orang yang mudah bergaul, ramah, baik, suka bicara, cerewet, ataupun sebaliknya sebagai orang yang pemalu, sering menyendiri, lebih suka diam. Nah, pada kedua jenis ini itu sama-sama baik, sama-sama berguna, dan sama-sama memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing dan ciri khasnya masing-masing. Kita tidak boleh hanya menghargai sifat yang kita anggap bagus saja, lalu memandang yang tidak baik, menyesalkan sifat yang lain. Jika saja sifat yang sudah tak bisa diterima dan kita hargai, maka janji atau ucapan bahwa menghargai setiap karakter lalu menjadi tidak benar, tidak jujur, dan hanyalah kata-kata kosong saja. Menghargai berarti menerima bentuk perbedaan sifat apapun itu. Jadi, tujuan kita benar-benar menghargai semua mereka. Sifat ini harus berlaku untuk semuanya dan juga terbuka, sama seperti kita menghargai orang yang pendiam, tenang, tertutup, suka menyendiri. Menurut saya, peranan inilah yang justru membuat lingkungan menjadi hidup dan berwarna, bukan justru dijadikan sebagai alasan untuk membeda-bedakan. Karena itu, tidak pantas jika kita hanya menerima sifat yang kita sukai saja.